Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang diabetes tipe 1. Dari sudut pandang barat ya. Oke. Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang sering dialami oleh orang-orang berusia muda, terutama anak-anak dan remaja. Jenis diabetes tipe 1 ini ditandai dengan rusaknya sel beta pada pankreas akibat autoimun, sehingga pankreas itu hanya sedikit sekali memproduksi insulin, atau pankreas itu tidak lagi mampu memproduksi insulin. Jadi, bila pankreas itu tidak lagi mampu memproduksi insulin, maka ini yang menyebabkan kadar gula darah itu menjadi naik atau tinggi, ya. Terus kita masuk ke gejala dan tanda diabetes tipe 1. Yang pertama, sering haus. Yang kedua, sering kencing. Sering kencing ini terutama pada malam hari. Terus sering lapar. Badan semakin kurus. Sering lelah. Atau sering lelah ini sering disebut kelelahan kronis ya. Kaki terasa berat, kaki terasa kaku, kaki terasa kesemutan. Terus ditambah lagi sering infeksi. Dan seterusnya ya. Apabila diabetes tipe 1 ini tidak segera teratasi, maka akan menimbulkan penyakit kronis. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Apabila penyakit diabetes ini tidak segera teratasi, maka akan sering menimbulkan penyakit kronis. Terutama
Sini aja ya. Oh, coba. Berarti yang pertama itu retinopati diabetes. Ini yang pertama. Yang kedua, neuropati diabetes. Yang ketiga, nefropati diabetes. Terus infeksi pada kulit. Satu lagi, gangguan pada organ jantung. Maka ini yang akan kita bahas. Yang pertama retinopati diabetes, yang kedua neuropati diabetes, yang ketiga nefropati diabetes, yang keempat itu infeksi pada kulit, yang kelima gangguan pada organ jantung. Retinopati diabetes adalah kerusakan pada pembuluh darah pada retina mata yang akan menyebabkan yang pertama mata terasa berat, yang kedua mata terasa kaku, terus yang ketiga pandangan kabur, yang keempat mata rabun, kalau nanti retinopati diabetes ini sudah mencapai titik kronis, maka akan menyebabkan kebutaan pada mata. Kebutaan pada mata. Neuropati diabetes adalah kerusakan pada pembuluh darah halus dan saraf yang akan menyebabkan kesemutan di ujung-ujung jari. Kesemutan ini juga bisa berpindah ke bagian tubuh yang lain. Ya, berarti ini kesemutan di ujung-ujung jari, terus bisa berpindah ke bagian tubuh yang lain. Nefropati diabetes, sini ya, sini. Nefropati diabetes adalah kerusakan pada pembuluh darah yang arah ke ginjal, yang akan menyebabkan, biasanya kalau pada laki-laki itu gangguan seksual.
Terus alat kelamin terasa lembek. Ditambah lagi nafsu seksual menurun. Terus gagal mencapai orgasme. Dan seterusnya ya. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan biasanya sering keguguran. Terus alat kelamin itu terasa vagina terasa kering ya. Terus ditambah lagi kalau berhubungan suami istri biasanya itu rasanya perih dan sakit ya. Perih dan sakit bila berhubungan suami istri. Terus infeksi pada kulit. Infeksi pada kulit ini adalah bila diabetes tipe 1 ini tidak teratasi, maka biasanya sering menyebabkan infeksi pada kulit. Nah, ini biasanya sering disebabkan oleh bakteri dan jamur ya. Kalau yang infeksi pada kulit ini. Terus satu lagi, gangguan pada organ jantung. Bila kadar gula di dalam darah itu terlalu tinggi, maka akan menyebabkan penyumbatan di area pembuluh darah ya, yang pembuluh darah arteri. Nah, biasanya ini disebabkan banyak penyumbatan plak dan kolesterol. Jadi kalau banyak penyumbatan plak dan kolesterol yang arahnya ke pembuluh darah arteri, maka ini sering menyebabkan penyumbatan darah atau penyumbatan darah di pembuluh darah itu yang area ke jantung. Atau ini sering disebut juga jantung koroner. Ya, jantung koroner. Sudah semua ya. Jadi meskipun meskipun belum ada tata cara yang pasti untuk mengobati diabetes tipe 1 ini, tetapi ini bisa dipermudah perawatannya ya, atau bisa diatasi dengan perubahan pola hidup. Yang pertama, perubahan pola hidup itu yang pertama kita masuk ke rajin berolahraga. Ini penjagaannya ya. Yang kedua, menjaga kadar gula di dalam darah itu agar tetap normal. Yang ketiga itu usahakan tubuh itu agar tetap selalu ideal. Artinya jangan sampai nanti dia obesitas. Ya. Berarti menjaga tubuh itu dalam tahap-tahap ideal. Yang keempat itu menggunakan obat-obatan secara bijak.
Nah, ini kan sudah ketemu nih. Sudah ketemu ya. Diabetes tipe 1 ini. Jadi insya Allah ini kita sudah bahas diabetes tipe 1 dari sudut pandang barat ya. Karena nanti ada juga pembahasan diabetes itu nanti dari sudut pandang holistik. Ya, maka ini harus jelas dulu diabetes tipe 1 dari sudut pandang barat. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Besok atau lusa kalau Allah memudahkan maka kita akan bahas diabetes tipe 2, diabetes gestasional dan diabetes insipidus ya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.